Dina malam Selasa, malam ke-8 di bulan malam ke-9 Jumadil Ula ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman sekaligus sebagai warga kehilafahan Islam, yakni melaksanakan taklim wa ta'alum. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah di dalam melaksanakan setiap perintah yang diperintahkan kepada kita, dan mudah-mudahan aktivitas ibadah kita senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kita semua yang senantiasa terus istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalahnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, insyaallah tidak akan panjang ya, ada waktu 20 menit. Senantiasa kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, karena takwa ini adalah menjadi bekal kita nanti di yaumil kiamah. Karena Allah merintahkan kepada kita ya, bahwa diperintahkan kepada kita itu untuk senantiasa memperbanyak ya, bekal untuk di akhirat. Bahkan kehidupan dunia ini gunakan untuk mencari kehidupan akhirat ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 kata Allah, wabtaghi fima atakallaha darul akhirah ya. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepada kalian itu menjadi modal untuk negeri akhirat ya. Allah berikan harta kepada kita, jadikan harta itu untuk mencari kehidupan akhirat. Allah berikan kepada kita kekuatan, maka gunakan kekuatan itu untuk mencari kehidupan akhirat ya. Allah berikan kelapangan kepada kita, gunakan kelapangan itu untuk mencari kehidupan akhirat gitu. Karena kata Allah, siapa yang mengejar akhiratnya maka dunia pasti akan mengikuti ya. Dunia itu mengikuti bagi orang-orang yang dia mengejar kehidupan akhirat. Tapi kalau manusia sudah mengejar dunia, itu sudah bisa dipastikan akhiratnya pasti hilang gitu. Karena rumusnya begitu. Di dalam surat 11 ayat 15-16 kata Allah ya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'maluhum fiha wa ma walahum fiha la yubkhasun ya. Jadi siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, yang mengharapkan balasan di dunia, maka Allah segerakan balasannya dengan sempurna ya, di dunia itu tanpa dirugikan sedikit pun, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Naudzubillah ya. Jadi kalau kita hanya mengejar dunia saja dalam kehidupan ini, yakin akhiratnya tidak akan dapat gitu. Karena memang rumusnya seperti itu kata Allah ya. Jadi jadikan kehidupan dunia ini sebagai wasilah ya, wabtaghu alaihil wasilah ya. Jadikan wasilah jalan untuk apa? Memperoleh kebahagiaan hidup akhirat. Bagaimana caranya? Ya tadi yang disampaikan Mas Ulumah ya, ketaatan kita tingkatkan. Karena modal kita satu-satunya untuk mendapatkan surga Allah itu hanya apa? Taat. Selain itu, aduh terlalu mahal ya. Kita mau membeli surganya Allah dengan sholat kita ya, so tinggal dihitung dari mulai balik sampai sekarang, sholat kurang nu balik sabaraha kali sih ya. Yang benar-benar kita itu sholat mengharapkan keridhaan Allah gitu. Mungkin bisa dihitung dengan jari ya gitu. Selebihnya mah mungkin sholat kita itu adalah fawailul lil musallin ya gitu. Kita mau membeli surganya Allah dengan saum kita hitung saja dari mulai balik sampai hari ini, berapa kali kita saum yang benar-benar karena Allah ya gitu. Kita mau membeli surganya Allah dengan infak, sedekah, zakat kita, so tinggal dihitung. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, berapa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Jauh kalau kita ingin membeli surganya Allah dengan amalan kita
Karena sesungguhnya orang masuk surga itu bukan karena apa? Bukan karena ibadah. Tapi apa? Fabima rahmatin minallah, tetapi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah. Ya, kenapa Allah bisa menurunkan rahmat? Karena orangnya taat. Rumusnya begitu. Taat datang rahmat, maksiat rahmatnya tidak akan turun. Ya, gitu. Maka kalau maksiat rahmat tidak akan turun. Tapi ketika kita taat, maka rahmat Allah akan segera turun. Itu maka dengan ketaatan inilah kita mencari surganya Allah. Ya. Jadi bukan dengan yang lain-lain. Nah, maka ya di dalam struktural ini bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah ini dengan apa? Dengan meningkatkan ketaatan di dalam struktural. Karena di mana lagi kita akan memberikan ketaatan ini selain di dalam struktural. Karena ketaatan yang diridhoi oleh Allah hanyalah dalam Islam struktural. Ya, kan kata Allah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Din bimana apa? Din itu bimana ketaatan. Surat An-Nahl surat 16 ayat 52. Walillahi ma fis samawati wal ardi walahuddinu wasiba, kata Allah. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepada Allah lah ketaatan itu selama-lamanya. Ya. Jadi ketaatan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Terus ke masulumah tuh naon cenah? Ya eta taat kepada Allah. Karena dalam rangka taat itu kan tadi An-Nisa 59 harus ada urutannya. Ta'lim ini perintah siapa? Ya? Perintah Allah. Ya, hanya yang menegaskannya siapa? Ulil amri. Dan mungkin Allah langsung ke kamang dede. Dede ta'lim aneh. Mungkin kang dede diculang-culung saja. Ya, nggak mungkin. Dan kalau Allah mengeluarkan lisannya, ya, mengeluarkan suaranya, maka hancur semua ini. Tidak akan sanggup. Karena Allah itu maha segala-galanya. Gitu, ya. Jadi taklim itu adalah perintahnya Allah. Berjamaah itu perintahnya Allah. Hanya yang menegaskan siapa? Ulil amri. Karena ketika tidak ada ulil amri, tidak ada yang menginstruksikan. So reksahan menginstruksikan. Ya. Karena setiap perintah itu harus ada instruksi. Gitu. Kenapa ketika jenazah Rasulullah sampai 3 malam 2 hari tidak disemayamkan? Karena belum ada instruksi. Setiap ada yang meninggal, yang menginstruksikan siapa? Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, sahabat ini meninggal, makamkan dia di sini. Itu cek Rasul. Ya Rasulullah, si fulan meninggal, ya sudah urus, makamkan di sini. Begitu. Begitu Rasulullah meninggal, pemimpin belum ada. Saha nu nunjukna. Ya, itu maka fungsi pemimpin ini penting. Bukan terjadi begitu saja. Ya. Maka kenapa sampai 3 hari 2 malam tidak dikuburkan? Karena apa? Belum ada yang nyuruh. Maka ketika Abu Bakar sudah dibaiat sebagai khalifah, baru kata Abu Bakar apa? Makamkan Rasulullah di tempat beliau meninggal. Maka dimakamkanlah di kamarnya. Ya, di samping Masjid Nabawi. Begitu. Jadi kalau nggak ada perintah mah nggak jadi ibadah. Ya, ibadah itu manakala ada perintah. Kemarin rame-rame gini, kita berangkat aja sendiri. Ya, nggak ada instruksi, nggak ada perintah, nggak ada izin lagi. Nggak ada ibadahnya. Tapi kalau diperintahkan, walaupun hanya sekedar geser pantat, gitunya. Kang Ardiansa geser sedikit. Geser ibadah itu. Ya, walaupun hanya sekedar geser karena ada instruksi. Itu fungsinya pemimpin begitu. Ya. Jadi ketaatan itu harus ada yang ditaati. Begitu kan? Maka kata Rasulullah, man ato'ani daholal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Ke surga mah syaratnya taat doang. Lain ku sholat lain. Ya.
batur mah hayu salat be asup surga, nu salat kaloban nu asup neraka. Ya. Sodako, bahkan batur mah sasangklang pas sodako nage. Mangkat ngaji make mobil balik lempang. Ya. Karena apa? Mobilnya disodakokeun. Gitu kan? Karena tersugesti. Lamun bapak ayeuna sodako Avanza pasti bapak menang Fortuner. Gitu. Jadi batur mah masih kena bisa dibibitakan gitu. Urang mah kan teu nya. Urang mah bade ngomong gitu. Iya. Dahin Fatihah rese. Batur mah bener-bener niat gitu. Datang kucuk bawa Grand gitu kan, motor, pakai Grand. Bapak ini motor satu-satunya, iya. Sedekahkan di sini. Nanti bapak pulang menang Tiger. Gitu ya. Langsung disedekahkan lempang balik dia. Gitu kan? Nah itu karena apa? Memang sungguh-sungguh. Dan ketika sungguh-sungguh beneran alokasi. Tapi di akhirat temenan. Naon? Ya. Mantap lamun urang ya ibadah terus nagih ke Allah, ku Allah dibere. Ya Allah, saya teh ibadah wae tapi hirup pos kieu wae kumaha sih? Nya, cek Allah teh hayang dibere di dunia seuk, bere brek. Di akhirat teu meunang naon. Ya. Itu. Justru dengan segala ujian inilah Allah ingin melihat siapa yang lebih baik amalnya. Ya. Lamun berjuang ningali hayang Pak naon pas senang-senang lah, nabi mana nu senang? So pangyangan ke Nabi Nabi senang. Sukses Nabi Sulaiman senang. Pangyangan. Ceritanya lebih. Iya ceritanya kan Nabi Sulaiman itu kaya apa gitu kan ya hebat. Ya kita mungkin menyangkanya begitu. Pada hakikatnya sama. Itu adalah ujian. Bahkan 2 kali Nabi Sulaiman digejretkeun ku angin. Ya. Karena apa? Ketika dia diangkat oleh angin dia sombong. Udah nggak bisa hibar. Digejretkeun ku angin. Iya betul. Dalam Al-Qur'annya kan begitu. Digejretkeun ku angin. Karena apa? Angin makhluknya Allah, tidak suka yang sombong. Tapi kalau Nabi itu digejretkeun langsung sadar. Orang maka digejretkeun mabur. Beda orang jeung Nabi kos gitu. Nabi mah ditegor narima. Ya. Nabi Yunus ditegur oleh Allah, dimakan ikan paus, dibawa jalan-jalan 40 hari 40 malam di tengah samudra. Suga Nabi Yunus lompatan di jero beuteung, henteu di jero beuteung laut, mau tombak, mau pedang, henteu. Ya, cukup duduk sila Nabi Yunus mah. Subhanaka la ilaha illa anta. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus baca eta. Akhirnya apa dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus. Orang makan kerek diuji saltik ya berkah itu berkah dia gitu ya. Nah itulah kita bedanya, sekali ditegur langsung. Nah itulah kita ya. Jadi di sini kita berusaha untuk mencoba apa? Mencoba taat, belajar taat. Supaya apa? Supaya nanti masuk surga. Iya, karena ketaatan ini mahal, Pak. Ketaatan ini ya suatu perkataan yang singkat ya, hanya 4 huruf ya. Taat dibulak-balik angger taat ya, pendek, mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Apalagi yang namanya taat kepada ulil amri. Masya Allah. Makanya kenapa Islam itu adalah al-istislam ya. Islam itu murni. Artinya apa? Dulu pernah Umar menghunus pedang, ya, pedangnya diangkat ya. Saha nu ngomong Muhammad maut tebas banget. Gitu kan? Karena apa? Saking cintanya Umar kepada Muhammad sampai lupa Muhammad itu manusia. Ya. Saking cintanya sama Muhammad lupa Muhammad itu manusia. Maka kata Abu Bakar, "Hei Umar, naonan ente?" Ya. Langsung Malik Abu Bakar sok ngomong Muhammad Pak Edi. Panggal gitu. Kalau engkau menyembah Muhammad, Muhammad sekarang sudah mati. Tapi kalau engkau menyembah Allah, maka Allah tidak akan mati. Kadang kita ini masih memandang figur. Orang merek taate kasih anu mambung. Itu kan yang terjadi kan? Ini taat mah kepada siapa saja yang sebagai pemimpin kita. Bahkan kata Rasulullah itu, walaupun yang memimpin kalian budak Habsi yang kepalanya hitam seperti biji
Kismis. Apa biji kismis teh? Kali apa biji kismis? Gitu. Pandang terang biji kismis. Kismis teh nu hasilnya gini. Sikina teh hideung, nya leutik. Wanyam ya. Gitu. Kismis Sahina-hinana pamimpin nya lamun eta pamimpin urang wajib taat. Walaupun pemimpin kita banyak maksiatnya, selama dia pemimpin kita tidak memerintahkan maksiat, wajib taat. Maksiat mah keur manehna eta mah. Ya. Maksiat mah keur manehna. Gitu. Maka sering ada bahasa saya mah rek aktif teh hoream. Amirna si eta. Ya. Gitu. Maka jangan pandang orangnya, pandang dia sebagai amir kita. Ya, selama perintahnya tidak maksiat. Nah itu ya. Jadi takwa itu adalah bagaimana kita melaksanakan ketaatan dalam struktural. Ya, maka hari ini kita masih dituntut untuk ketaatan yang masih ringan-ringan. Ya, hadir taklim. Taklim juga hanya sepekan 1 kali gitu ya. Dalam sebulan minimal 2 kali gitu kan taklim. Taklim juga nggak lama, jam 8 sampai jam 10 selesai. 2 jam paling lilat. Ya, gitu. Orang nongkrong di lain kan kuatnya. Nongkrongan HP terus maghrib lebih ke jam 12 kuat. Ya. Maka di sini dilatih kita.